korupsi. Dan saya lihat di akun sosial media Gus Yakut itu bukan yang pertama, dan itu bukan pertama kalinya Gus Yakut memposting soal David ini. Kemudian kemarin ada juga posting lagi soal David, kemudian share lagi postingan soal David di tahun 2019 yang dia ini masuk sebagai mu'alaf ke agama Islam gitu. Jadi ini sudah membangkitkan sentimen kelompok gitu. Lalu ada juga bahasa yang saya lihat, aduh ini kayaknya bukan levelnya Menteri Agama deh ini gitu ya. Selamat siang semuanya. Hari ini cerita atau kasus pemukulan terhadap sesama anak muda antara Mario Dendi dengan David itu isunya sudah melebar kemana-mana. Karena ketika Mario Dendi sebagai pelaku sudah ditahan oleh kepolisian, sekarang yang menjadi sasaran kemarahan banyak orang adalah keluarganya, adalah orang tuanya gitu. Yang sebenarnya mereka nggak terlibat langsung dalam kasus pemukulan ini. Ya tapi karena bapaknya adalah pegawai atau pejabat eselon 3 di Dijen Pajak, ini kemudian membuat kemarahan banyak orang. Apalagi ketika Mario Dendi melakukan pemukulan, dia datang pakai mobil Rubicon gitu, mobil mewah gitu. Jadi ini kemudian ditelusuri, dan karena kejadian ini akhirnya banyak orang menuntut agar bapaknya atau Pak Rafael sebagai pegawai Dijen Pajak itu dipecat atau dicopot. Dan kemarin benar-benar dicopot sama Ibu Sri Mulyani. Meskipun alasannya gitu ya, alasannya karena menunjukkan kemewahan dan tidak melaporkan kekayaannya gitu ya. Tidak melaporkan mobil Rubicon dan Harley itu gitu. Sehingga atas dasar itu kemudian dicopot dari posisinya gitu. Ya mungkin itu benar secara aturan. Meskipun di sisi lain apakah pantas kemudian terjadi pencopotan sampai sebegitunya? Karena kalau ngelihat data katanya ada 13.000 orang pegawai di sana yang juga bermasalah terkait LKHPN. Jadi kalau mau adil ya dicopot semua tuh 13.000. Nanti besok kita daftar. Ya nggak tahu lah adil apa enggak. Bagi saya kurang adil gitu ya. Dan karena kejadian ini, itu Pak Rafael sebagai bapak dari Mario Dendi akhirnya mengundurkan diri dari ASN. Jadi dia mundur akhirnya gitu. Ya sebaiknya begitu, karena mungkin sudah nggak enak gitu ya ketika masuk diliatin sama orang gitu ya, sudah dicibir, dibicarain, digosipin. Jadi ya udah nggak kondusif kalau memang masih mau maksa kerja di sana. Jadi akhirnya beliau mundurlah dari ASN gitu. Dan lebih dari itu sekarang banyak orang ingin menyelidiki kekayaannya gitu, karena kekayaannya mencapai 56 miliar gitu. Sehingga KPK, PPATK turun tangan mencari tahu kasus korupsinya, padahal kasusnya belum ada. Ini kan aneh gitu, ada orang kaya gitu ya, punya harta banyak, kaya, nggak ada kasus korupsinya, terus kemudian dicari tahu kasus korupsinya apa. KPK juga turun tangan. Ini aneh bagi saya gitu. Ngapain KPK turun tangan? Kenapa nggak urus soal kasus Formula E yang sudah jelas itu ada kasus korupsinya? Ini ada orang kaya 56 miliar. Kemudian dicari tahu kasus korupsinya. Kenapa yang 560 miliar untuk komitmen Formula E yang sudah jelas-jelas itu merugikan, kenapa itu nggak diproses? Kenapa yang 56 miliar malah dicari tahu? Ya, tapi ya silahkan aja dicari tahu gitu. Karena itu memang menjadi konsekuensi bagi pejabat di negeri ini gitu. Meskipun itu agak unik bagi saya gitu, karena sekarang itu banyak orang sudah meyakini bahwa beliau ini, Pak Rafael ini korupsi gitu. Orang udah yakin tuh. Jadi misalkan nanti nggak terbukti sekalipun gitu ya, misalkan dia bersih, nggak terbukti korupsi, orang tetap yakin kalau dia korupsi. Jadi ya sudah seburuk itu label dan opini publik yang sudah dibangun gitu. Dan dari sini saya baru ngerti ternyata orang-orang kota gitu ya, kalau ngelihat ada orang kaya itu curiganya korupsi. Kalau di desa, di tempat saya gitu ya, kalau kita ngelihat ada orang kaya, itu orang-orang curiga dia melihara tuyul itu. Biasanya gitu. Jadi terbukti atau enggak, bisa dibuktikan atau enggak, terserah. Pokoknya orang yakin kalau itu melihara tuyul. Dan yang namanya keyakinan itu nggak bisa dibantah atau diluruskan oleh data atau fakta, nggak bisa. Keyakinan itu di atas fakta dan data.
Ya, tapi ini semoga diproses dan pada akhirnya bisa diperjelas lah terkait kekayaan Pak Rafael ini gitu. Karena ya kasihan juga gitu. Sebenarnya kan dia hanya terimbas dari kasus anaknya gitu. Dan bagi saya ya lucu dan gak adil aja kalau kemudian dia sampai mundur kayak gini gitu. Karena kalau mau adil ya semua orang yang bermasalah di Dijen Pajak itu atau pejabat-pejabat kita yang bermasalah dengan laporan harta kekayaannya ya copot semua gitu kan. Itu baru adil gitu. Dan kemudian di video saya sebelumnya itu banyak orang yang mention saya gitu, karena saya bilang ya lebih baik kita damai lah. Memang proses hukum terus berjalan gitu, bahwa Mario Dendi ini bersalah melakukan tindak pidana, iya itu harus terus berjalan, harus dipenjara gitu ya. Ya harus, karena bukti-buktinya sudah sangat lengkap gitu. Jadi dia pasti masuk penjara tuh. Tapi kita masyarakat, keluarganya itu harus saling memaafkan tapi hukumnya tetap lanjut. Itu maksud saya gitu. Jadi bukan saya membela Mario Dendi terus kemudian nanti nggak usah dipenjara, ya nggak, tetap aja silahkan di proses hukum kalau memang sudah berjalan gitu. Tapi kemudian banyak orang yang juga mention tuh teman-teman gitu ya, Mas Alif tuh enak aja saling memaafkan, saling damai. Coba lihat tuh videonya. Memang videonya penganiayaan itu kemudian beredar di sosial media, di Twitter gitu ya. Dan kemudian saya juga udah nonton gitu. Dan sebagian orang berpikir bahwa itu nggak bisa dimaafkan karena tindakannya sudah sangat jahat sekali. Dan ini nggak sebanding dengan kasus atau tidak bisa dibandingkan dengan kasus Ade Sara katanya, karena ini orang udah jatuh masih ditendang sama Mario Dendi gitu. Jadi ini nggak bisa dibandingkan. Saya terus terang nggak tahu gitu apakah mereka yang berkomentar seperti itu tahu nggak cerita kasus pembunuhan Ade Sara gitu. Karena ya bagi saya gini, ketika saya memberikan satu contoh gitu ya, itu saya lihat pasti itu lebih buruk kasusnya Ade Sara gitu. Karena Ade Sara itu disiksa itu 26 jam. Memang nggak ada videonya gitu, tapi di pengadilan itu terbukti bahwa dia ini meninggal karena dikasih makan tisu, kemudian disumpel dikasih makan koran gitu, sehingga terjadi penyumbatan oksigen. Lalu Ade Sara juga disetrum sama listrik gitu ya. Dan ini dilakukan selama 26 jam. Videonya nggak ada, tapi 26 jam itu kan kita bisa kira-kira seberapa lama kasus penyiksaan itu terjadi gitu. Sehingga bagi saya dengan kasus yang seburuk itu keluarganya bisa saling memaafkan. Kenapa kita kemudian tidak bisa meniru contoh yang sudah dilakukan oleh keluarga Ade Sara gitu. Karena kasus ini sudah terjadi sekarang. Kenapa sekarang orang tuh semuanya marah-marah gitu ya? Ya karena ketika kita diberikan satu contoh, kita harusnya belajar, bukan malah menutup-nutupi itu gitu. Dan kalau bagi sebagian orang itu nggak penting gitu ya, karena ini kasus kejahatan dan sebagainya, nggak semua orang harus dimaafkan, ya terserah saja gitu. Tapi dalam keyakinan saya merasa bahwa kita itu nggak bisa mendendam dan membenci dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena eman energi gitu. Karena orang yang dendam, orang yang benci itu nggak bisa puas gitu. Jadi dia akan terus terus dendam, terus benci tiap hari gitu. Sehingga itu akan mengganggu produktivitas dan secara umum akhirnya mengurangi kualitas masyarakat Indonesia, masyarakat kita gitu. Kalau kita isinya semua tuh dendam, benci semua gitu. Ya karena kasus ini kasus antar pribadi, keluarga gitu. Ini bukan kasus politik, ini bukan kasus soal jabatan gitu ya. Ya pemukulannya ini kan tidak terkait jabatan Dijen Pajak gitu. Ini kan anaknya yang melakukan, bukan orang tuanya. Sehingga dari sini menurut saya ya kini harus difokuskan kepada kasus pemukulan, bukan kemudian melebar seolah-olah yang melakukan adalah pegawai Dijen Pajak. Itu yang saya ingin luruskan gitu. Karena ketika kita mendendam itu nggak akan puas gitu. Karena coba lihat sekarang gitu ya. Orang setelah mundur bapaknya itu kan harus diusut, harus dimiskinkan gitu ya. Padahal kasusnya belum ada nih, korupsinya belum ada. Tapi tuntutannya sudah dimiskinkan gitu. Ini kan nggak puas dia.
Dan selain itu sekarang orang tua ibunya itu juga ditelusuri tuh. Wah, usahanya ini. Oh, diserang juga sama orang gitu ya. Dicari-cari tahu gitu. Padahal bisa aja itu usaha kan nggak ada kaitannya sama si kasus pemukulan ini gitu. Jadi bagi saya jangan sampai satu kasus pemukulan gitu ya. Terus kemudian kita ingin menghakimi dan membunuh satu keluarga gitu. Ingin menghabisi satu keluarga. Yang usahanya mau dibangkrutkan, yang asetnya mau disita, semuanya gitu. Padahal kan nggak ada kaitannya gitu. Soal kasus korupsi sekali lagi harus dibuktikan, cari tahu dulu. Jangan kemudian meyakini ini pasti korupsi karena kaya. Bahaya kalau gitu. Jadi ini sama kayak orang desa di tempat saya tuh. Kalau ada orang kaya dikira merah tuyul. Dan yang lebih mengecewakan bagi saya sebenarnya, saya sangat kecewa dengan Menteri Agama yaitu Gus Yakut gitu. Karena ginilah, kalau netizen, masyarakat awam, umum, kemudian tidak terkontrol komentarnya, ya biasa, maklum aja gitu. Namanya masyarakat umum gitu ya. Tapi kan Menteri Agama mestinya bisa mengontrol itu. Nah, Menteri Agama kita, Gus Yakut, malah terlihat gak bisa ngontrol. Malah kemarin itu kan dia bikin pernyataan yang emosional gitu. Ini anakku juga gitu. Jadi kader, anakku juga. Catat itu. Padahal dia sebagai Menteri Agama. Memang dia pimpinan GP Ansor, tapi dia sebagai Menteri Agama. Pejabat gitu. Kenapa kemudian menggunakan sisi emosional yang begitu kerasnya? Kalau saya jadi Gus Yakut gitu ya. Untuk kasus yang seperti ini, pasti saya akan bilang begini, bahwa anak kader ini anakku juga, sementara pelakunya yang melakukan pemukulan itu anak bangsa juga. Hal yang semacam ini nggak boleh terjadi dan ini nggak baik untuk negeri ini, sehingga ini harus menjadi yang terakhir kali. Nggak boleh kita contoh dan nggak boleh kita ulangi. Karena ini sesama anak bangsa, sesama generasi penerus negeri ini. Harusnya kan gitu sebagai pejabat, sebagai Menteri Agama gitu. Bukan dia malah mengakui yang satunya anakku juga, sementara yang lain itu pelakunya bukan anakku. Kan jadi apa ya? Jadi kayak emosional dan terlalu mengunggulkan GP Ansornya gitu. Enggak salah, memang enggak salah. Tapi sebagai Menteri Agama kan harusnya dia tanggung jawab dengan posisi dan jabatannya itu gitu. Karena saya lihat gitu ya, di banyak grup WhatsApp keluarga NU. Ya karena saya dekatlah dengan keluarga NU gitu ya. Adalah juga beberapa grup di di kalangan keluarga NU dan keluarga saya gitu ya. Memang bukan pengurus kami, tapi ya cukup dekat gitu. Dan saya juga ngelihat tuh komentar orang-orang, banyaklah orang-orang yang emosional gitu ya, orang-orang yang sebelumnya bahkan nggak pernah komentar. Saya lihat nggak pernah dia ngomentari isu terkini gitu ya, dia hanya fokus dengan acara-acara lokal atau silaturahmi dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang tuh semuanya bahas soal Save David. Itu menunjukkan betapa kemarahan di kelompok GP Ansor atau keluarga NU itu sebagian gitu ya, itu sudah tinggi sekali. Dan Gus Yakut malah terus gas itu, malah terus menunjukkan keberpihakan atau pembelaannya gitu. Karena tanpa Gus Yakut bilang kayak gitu pun sebenarnya orang-orang udah marah gitu, apalagi digas nih, jadinya ya orang-orang tambah emosi. Dan saya lihat di akun sosial media Gus Yakut itu bukan yang pertama, dan itu bukan pertama kalinya Gus Yakut memposting soal David ini. Kemudian kemarin ada juga posting lagi soal David, kemudian share lagi postingan soal David di tahun 2019 yang dia ini masuk sebagai mu'alaf ke agama Islam gitu. Jadi ini sudah membangkitkan sentimen kelompok gitu. Lalu ada juga bahasa yang saya lihat, aduh ini kayaknya bukan levelnya Menteri Agama deh ini gitu ya. Karena si Gus Yakut ini bilang bahwa kebiadaban mereka yang mengaku manusia. Kita doakan David atas ini gitu ya. Saya nggak hafal tuh. Terus kemudian di ujung itu, ini adalah kebiadaban oleh mereka yang mengaku manusia. Itu kan nggak levelnya Menteri Agama gitu. Kalau kita bebas gitu, kita kan bukan pejabat. Kita bebas lah untuk bicara kayak gitu. Tapi kalau Menteri Agama kayaknya kurang pas, bagi saya kurang pas gitu. Sehingga
ya seharusnya sebagai Menteri Agama dia menunjukkan bahwa ya agama itu penuh kasih, penuh damai gitu, bukan yang seperti ini, bukan yang menunjukkan mengutuk-ngutuk seperti ini gitu. Karena ya kita sudah diberikan contoh gitu. Ibu Elizabeth sebagai orang tua dari Ade Sarah gitu ya, di mana Ade Sarah ini adalah anak satu-satunya, anak sematawayangnya, disiksa 26 jam oleh mantan pacarnya yang sama-sama usia 19 tahun. Lalu kemudian disetrum, disumpel koran, dikasih makan tisu anaknya gitu. Tapi pada akhirnya beliau memaafkan. Ini kan adalah satu contoh orang beragama gitu. Nah, kenapa Menteri Agama kita nggak bisa niru ini? Itu kan pertanyaannya. Kalau orang lain nggak bisa niru, oke lah, mungkin ada keterbatasan gitu ya, mungkin karena mereka pendidikannya kurang gitu. Tapi kan Gus Yakut ini baik gitu, orangnya baik gitu, dan sebagai Menteri Agama ya harusnya dia menunjukkan sisi-sisi keagamaannya itu gitu. Ini sudah dikasih contoh, sudah ada pelajarannya, deket sekali pelajarannya, tapi kita nggak mau ambil. Bahkan Menteri Agama kita nggak mau ambil gitu. Ya saya nggak tahu, bagi saya itu perlu kita renungkan lagi lah, bagaimana kita hidup di dunia ini gitu. Karena kalau isinya kayak gini terus gitu ya, karena satu kasus kesalahan terus satu keluarga itu harus dimusnahkan atau dihabisi, itu bagi saya itu kurang bagus. Ya sekali lagi saya tidak membela Mario Dendi, apa yang dia lakukan memang kesalahan, tapi harusnya kita bisa saling memaafkan. Hukum silahkan lanjut, tapi harus saling memaafkan, damai gitu, sehingga ke depan kita tidak punya beban beban sebagai orang yang dendam atau benci gitu. Karena ya aneh bagi saya gitu ya, kita itu berharap anak-anak muda kita bisa lebih baik, bisa sopan, damai dan sebagainya, tapi kita sebagai orang tua, orang-orang yang usianya sudah tua-tua mengajarkan kalimat-kalimat yang kasar gitu. Karena saya juga baca tuh ada yang gorok lah, apalah gitu. Itu kan ya gimana gitu, katanya mau damai, tapi kalian komentarnya kayak gitu. Jadi ya nggak sesuai. Ya saya mengambil jalan yang berbeda dengan banyak orang gitu, karena ketika banyak orang mengutuk keluarganya, mengutuk bapaknya dan sebagainya, saya pikir harus ada orang yang meluruskan ini gitu. Minimal harus ada yang ngerem lah, jangan semuanya ngegas, karena kalau semuanya ngegas kan bahaya gitu. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.